Mendengar kata Nabi Khidir, tentu yang terlintas dalam pikiran kita sebagai seorang muslim, yaitu ingin mencari tahu, apakah betul jika sampai saat ini beliau masih hidup, atau justru sebaliknya beliau sudah wafat. Namun, semua itu masih menjadi misteri dan masih menjadi perdebatan dari kalangan para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat muslim yang beriman, namun kali ini kami tidak ingin membahas soal itu, melainkan kami akan menceritakan kisah menarik yang pernah dialami oleh Nabi Khidir alaihi salam, yang mana kisah itu diceritakan jika Nabi Khidir alaihi salam pernah menjual dirinya demi memerdekakan seorang budak. Bagaimana kisahnya? Maka tonton terus video ini sampai akhir. Diceritakan, suatu ketika Nabi Khidir alaihi salam berjalan di pasar dan bertemu dengan seorang budak mukatab. Melihat penampilannya yang soleh, dan meskipun tidak mengenalnya jika orang itu adalah Nabi Khidir, budak itu lalu berkata, "Bersedekahlah padaku, semoga Allah memberkahi engkau." Tanpa memberitahu identitas dirinya, Nabi Khidir lalu berkata, "Aku percaya bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Tetapi aku tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa kuberikan kepadamu." Sang budak lalu berkata lagi, "Aku meminta kepadamu biwajhillah, maka bersedekahlah kepadaku, karena aku melihat wajahmu sebagai orang yang baik dan saleh. Maka oleh karena itu, aku mengharap berkah darimu." Lalu Nabi Khidir berkata, "Aku beriman kepada Allah tetapi aku tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa kuberikan padamu, kecuali jika engkau ingin menjual diriku sebagai budak." Tiba-tiba budak itu langsung terpana dan sangat kagum terhadap ucapan Nabi Khidir, seolah-olah ia tidak percaya apa yang dikatakannya. Ia sempat berpikir jika dirinya sendiri sebagai budak, bagaimana mungkin ia bisa menjual orang merdeka sebagai budak? Tak lama, kemudian ia berkata, "Apakah hal itu boleh engkau lakukan?" Tanya budak itu kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir menjawab, "Engkau telah meminta kepadaku atas nama Allah yang Maha Agung, dan tentu aku tidak bisa mengecewakan engkau demi wajah Tuhanku. Maka juallah aku, dan pergunakanlah hasilnya untuk memenuhi kebutuhanmu," tutur Nabi Khidir. Mendengar penuturan Nabi Khidir, sang budak itu pun sangat senang. Ia akan segera membawa Nabi Khidir ke tempat penjualan budak, lalu kemudian dijuallah Nabi Khidir sebagai budak dengan harga 400 dirham, cukup untuk membayar pembebasan dirinya. Setelah dijual, dan tinggallah Nabi Khidir bersama seorang majikan yang telah membelinya. Namun tetapi, selama beberapa hari lamanya, beliau tidak pernah diperintahkan apa-apa. Tampaknya orang yang membeli beliau itu adalah sosok orang yang baik. Ia justru tidak tega membebani Nabi Khidir dengan suatu pekerjaan apapun, karena sang majikan melihat Nabi Khidir dalam keadaan sangat lemah, dan kebetulan saat itu beliau sudah menginjak usia tua. Lalu Nabi Khidir alaihi salam pun merasa tidak enak, karena majikannya itu telah membelinya dengan harga mahal. Namun ia sama sekali tidak memperoleh manfaat apa-apa dari dirinya. Suatu hari ketika majikannya itu akan pergi untuk suatu keperluan, lalu Nabi Khidir berkata, "Anda telah membeli diriku sebagai budak dengan harga yang mahal, maka perintahkanlah pada diriku untuk mengerjakan sesuatu." Majikannya yang tidak mengetahui kalau budak yang dibelinya adalah Nabi Khidir, ia pun berkata, "Aku khawatir akan memberatkan dirimu. Engkau tampak telah sangat tua dan lemah," ucap majikan dengan penuh rasa iba. Lalu Nabi Khidir kembali berkata, "Tidak ada sesuatu yang memberatkan diriku. Baiklah, jika engkau memaksa maka pindahkanlah batu-batu di halaman ini ke tempat kosong yang ada di belakang rumah." Sambungnya, di halaman rumah majikan memang banyak berserakan batu-batu yang cukup besar yang membutuhkan beberapa hari untuk dipindahkan ke belakang rumahnya. Namun jika batu itu dipindahkan dalam 1 hari, tentu membutuhkan setidaknya 6 orang yang cukup kuat dan kekar. Namun belum cukup sehari, majikannya telah kembali ke rumah dan melihat batu-batu itu telah dipindahkan semuanya ke belakang. Dan ia pun berkata kepada Nabi Khidir, "Baik sekali pekerjaanmu, sungguh engkau mempunyai kekuatan yang tidak kusangka-sangka."
Ucap sang majikan dengan penuh keheranan. Suatu ketika majikannya itu memanggil Nabi Khidir dan berkata, "Aku akan pergi beberapa hari lamanya. Jagalah keluargaku dengan baik." Nabi Khidir berkata, "Baiklah, tetapi perintahkanlah pula aku untuk mengerjakan sesuatu." Dan majikan kembali berkata, "Aku khawatir akan memberatkan dirimu." Lalu beliau kembali berkata lagi, "Tidak ada sesuatu yang akan memberatkan diriku." Jelas Nabi Khidir. Tiba-tiba majikannya itu pun terdiam sejenak. Ia sungguh tidak tega memberi beban pekerjaan berat kepada orang yang telah tampak sangat tua tersebut. Tetapi karena ia memaksa, maka ia pun berkata, "Jika demikian itu maumu, maka buatlah batu bata. Aku akan membuat rumah setelah pulang dari perjalanan ini." Tentu saja pekerjaan ini amat mudah bagi Nabi Khidir. Bahkan lebih dari itu pun beliau bisa melakukannya dengan sempurna. Beberapa hari lalu kemudian, majikan itu pun pulang kembali. Tetapi ia tidak sama sekali menemukan tumpukan batu bata. Justru sebaliknya, ia melihat suatu bangunan rumah yang cukup megah, sesuai dengan apa yang direncanakannya, di mana tempat yang pernah ia siapkan untuk membangun rumah. Lalu majikan itu tidak mengerti sama sekali atas kejadian aneh dialaminya, padahal ia tidak pernah menceritakan gambaran rumah yang ingin dibangunnya kepada siapapun. Kemudian orang itu segera menemui Nabi Khidir di tempatnya dan berkata, "Aku akan bertanya kepadamu biwajhillah, siapakah sebenarnya engkau ini?" Kata majikan yang penuh rasa penasaran. Nabi Khidir lalu berkata, "Engkau telah bertanya kepadaku dengan kata biwajhillah. Dengan kata itulah yang telah menjadikan aku sebagai budak. Aku sesungguhnya adalah Khidir, yang namanya sering engkau dengar." Kemudian Nabi Khidir menceritakan peristiwa yang beliau alami sehingga menjadi budak, dan beliau menutup ceritanya dengan berkata, "Barang siapa yang diminta dengan perkataan biwajhillah, lalu menolak permintaan orang itu padahal ia mampu memberi, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan jasad tanpa daging, dan nafasnya akan terengah-engah tanpa henti." Lalu kemudian perasaan majikan bercampur baur antara senang dan takut, yang diselimuti rasa kekhawatiran dan berbagai perasaan lainnya. Siapakah orang saleh di masa itu yang tidak ingin bertemu dengan Nabi Khidir? Tentu siapapun pasti menginginkannya. Dan tanpa menyadarinya, ia telah tinggal bersama beliau selama berhari-hari bahkan mempekerjakannya. Lalu kemudian, sang majikan berkata dengan penuh rasa kekhawatiran, "Aku beriman kepada Allah dan aku telah menyusahkan dirimu, wahai Nabi Allah. Andai kata aku tahu jika dirimulah yang selama ini menjadi budak, mungkin semua ini tidak akan menimpamu." Dan Nabi Khidir pun berkata, "Tidak mengapa, engkau adalah orang yang baik." Majikan pun kembali berkata, "Wahai Nabi Allah, silahkanlah engkau mengatur rumah dan keluargaku dengan sesukamu, atau bila ingin bebas dari perbudakan ini, maka aku akan memerdekakanmu." Mendengar hal itu Nabi Khidir pun berkata, "Iya, aku ingin engkau memerdekakan aku agar aku bisa bebas beribadah kepada Allah." Maka orang itu memerdekakan beliau tanpa syarat apapun, dan Nabi Khidir pun mengangkat kedua tangan sambil memuji nama Allah. "Maha terpuji engkau ya Allah, yang telah mengikat aku dalam perbudakan, kemudian menyelamatkan aku darinya. Ya Allah, semoga engkau menjadikan kami sebagai orang-orang yang berakhlak baik dan membantu saudara-saudara kami lainnya untuk mencapai surgamu yang abadi." Sobat Muslim yang beriman, itulah sebuah kisah nyata yang pernah dialami Nabi Khidir. Meskipun kisah ini tidak diceritakan dalam Al-Quran, namun patutlah kita sebagai umat Muslim untuk menjadikannya sebagai inspirasi dalam kehidupan. Sebab, membantu seseorang dengan penuh keikhlasan, tentu itu perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.